sering pakai 3 bahasa. Itu saya ngerjain itu hampir 12 jam. Karena saya yakin itu akan viral banget dan ternyata cuman penontonnya itu sekitar 5.000. Dan di sisi lain saya bikin video di pinggir pantai yang menurut saya biasa-biasa saja, sekarang sudah hampir 7 juta viewers. Gitu. Jadi suatu hal yang menurut kita usahakan yang penting publik dulu gitu. Publik kita nggak tahu penonton itu suka kemana. Jadi Pak Yoga yakin kemampuan editing kalian itu lebih bagus daripada ibu-ibu yang Betul, musik. betul. Kita editnya salah satu. Ini namanya apa, Bos? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya. Sekarang saya lagi berada di SIJ, Mantap Sekolah sekali. Internasional Jeddah, Saudi Salam Arabia. dari saya buat Iya. sekreternya Kang Samsung. Ikram. Ini mau masuk ke ruang studio podcast ya. Insyaallah tabarakallah, ini ya suasana di Ruangan di ruangan sini ya. podcastnya ini. Kita duduk semua di sini, masya Allah tabarakallah. Semuanya aja ya. Semua aja ya biar lama di sini kelar ya. Enggak, ini Kita kayaknya memungkinkan ini. Saya baru aja sabar. Yuk kita seminar dulu nih. Ayo silakan duduk semuanya. nih adanya di SIJ ini. Jeddah aja sama. Kalau ini para vlogger juga banyak yang hadir ya, masya Allah tabarakallah. Dari Samsuri Ikram, Saramoza, Bunda Dahlia, Bunda Rima Sufyan, ada juga Atin Tantawi, Mangge Toyib, Sahabat Salam, dan Bapak wakil kelas sekolah ini Bapak ya. Iya, saya Masya Allah. Masya Allah Ini ada Pak tabarakallah. Yoga, Pak Yoga, ada Pak Yoga sahabat, Masya Allah. Dan ini para seniman-seniman kita ini calon, Masya Allah. Ya. Pak Yoga buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, marilah kita panjatkan atas segala nikmatnya sehingga pada pagi menjelang siang ini kita diberikan kesempatan, kesehatan, berkumpul, menimba ilmu dan badan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Bapak Ibu, anak-anak semua yang Pak Yoga banggakan, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu-tamu yang ini kemarin diundang oleh Bapak Kepala Sekolah untuk berbagi dengan kita semua terkait dengan optimalisasi sosial media kita, lebih spesifik tentang YouTube. Nah, kebetulan kita sudah punya fasilitas yang sudah disediakan oleh sekolah, ruang, alat-alat digital yang sudah mumpuni, kemudian ruang podcast dan lain-lain. Kita juga punya keluarga Indonesia di Jeddah, saudara-saudara kita di Indonesia di Jeddah yang mungkin bisa berbagi dengan kita. Kalau misalnya kita sudah mendapatkan ilmu tentang editing media dan lain-lain, yang kita mungkin anak-anak di sekolah sudah lebih paham, sudah lebih banyak tekniknya, ilmunya di bidang editing gitu kan. Tapi bagaimana untuk meng-engage penonton lebih banyak, mencari momen, mencari hal-hal yang bisa membuat sesuatu menjadi viral. Itu mungkin kita bisa membuat satu forum di mana kita bisa berdiskusi supaya ilmu kita bertambah, gitu ya. Bagaimanapun sebagai pembelajar yang baik, ilmu dari manapun kita serap. Jadi nanti hari ini kita akan lebih banyak berdiskusi. Nanti kita akan berkenalan dengan bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di sini mungkin. Kemudian setelah perkenalan nanti ada sesi sharing sedikit dari Pak Salam, insya Allah. Nanti setelah itu anak-anak juga mungkin nanti perkenalan sedikit, kita akan lebih banyak diskusi. Apa yang bisa kita optimalisasi supaya YouTube kita atau sosial media kita lebih banyak menjangkau masyarakat Indonesia khususnya yang ada di Jeddah dan Arab Saudi. Karena masih banyak anak-anak yang nggak tahu ternyata di Jeddah itu ada sekolah Indonesia. Bahkan yang udah sekolah di SIJ pun banyak yang belum tahu ternyata di SIJ ada ruang podcast gitu ya yang bisa kita gunakan untuk menyalurkan minat bakat kita di bidang media.
Nah, itu sambutan sedikit dari Pak Yoga. Setelahnya kita akan melaksanakan forum diskusinya. Untuk pertama, Pak Yoga persilakan pada perwakilan Pak Salam tadi. Yang lain. Sudah sahabat salam aja. Nah, Duduk atau gimana? iya. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah. Pak Yoga. Bukan, Bapak Wakil dengan Bapak. Enggak yang Yang Pak tadi. Sutikno, Pak Sutikno Pak dan Sutikno. juga Wakil Kepala Sekolah yang hari ini alhamdulillah dari kemarin beliau mengundang kami, mengundang para vlogger, dan hari ini alhamdulillah Allah perkenankan bisa bersilaturahmi di STJ. Salatullah wassalamuhu, semoga tetap tercurah bahkan kepada sang baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW, karena di pertolongan beliau lah kita bisa mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Adik-adikku semua, para teman-teman vlogger, perkenalkan karena suaranya agak sedikit serak ya, mohon maaf sebelumnya. Nama saya itu Abdul Salam Muhammad Rashad, tapi lebih dikenalnya dengan sahabat salam. Mungkin karena saya wajah-wajah pasangan, mungkin sebagian adik-adik sudah ada yang mengenali gitu ya. Saya terus terang memperkenalkan diri, saya datang ke Arab Saudi kurang lebih sekitar 6 tahun. 2015 saya datang ke sini, 2015 akhir saya terjun pertama kerja di bagian restoran, di salah satu restoran, dan saya itu di bagian cuci piring. Nah, nyampe di sini kita perkenalkan dulu perjalanan saya. Nanti untuk masalah YouTube ya, story perjalanan. Kurang lebih sekitar 2 tahun saya pernah kerja di salah satu restoran di kota Jeddah, dan setelah itu karena kita sudah selesai kontrak perusahaan tersebut, akhirnya saya memutuskan untuk pindah kafil karena masih betah untuk tinggal di sini. Setelah berapa lama, kurang lebih sekitar 3 tahun, saya berusaha mengikuti arahan dari teman. Kenapa? Kenapa saya itu tertarik untuk terjun di dunia YouTube? Pertama, terus terang teman-teman, adik-adikku, saya itu sebetulnya tidak ada bakat, tidak ada kemampuan di bidang dalam terjun di dunia YouTube. Dikarenakan pertama, saya merasa, oh teman-teman itu banyak yang terjun di dunia YouTube, sedangkan mereka itu bilang, oh sahabat salam, kamu tuh kayaknya punya bakat di dalam dunia YouTube. Nah, setelah itu saya mencoba mencari apa sih YouTube yang sebenarnya, apa sih menjadi konten kreator yang sebenarnya. Karena saya lihat memang konten YouTube ini adalah wadah untuk semua orang sedunia gitu, dan kita bisa menyalurkan segala aktivitas kita, baik kebiasaan kita, habit pekerjaan kita, kemampuan kita, ability kita, dan juga hal-hal lain sebagainya seperti halnya praktek dan hal lain sebagainya yang mungkin menilai positif itu sangat berpengaruh di dunia YouTube. Nah, makanya dari itu saya, karena memang dunia vlogger saya itu dunia di luar ya, bukan di ruangan ya, sehingga banyak arahan dari teman-teman, banyak masukan dari teman-teman, sehingga saya awalnya agak sedikit minder. Mungkin akan sama dengan kalian semua, mungkin akan sama dengan adik-adikku semuanya. Tapi dengan tekad yang kuat, dengan apa yang kita miliki, karena setiap orang itu mempunyai skillnya masing-masing. Dan saya yakin adik-adikku semuanya lebih mampu dari kita. Cuman karena mungkin pertama kurang self confident, percaya dirinya kurang, sehingga kita untuk menyalurkan bakat yang mereka miliki itu banyak merasa, oh saya masih ragu, masih kurang senang. Pokoknya dengan berbagai macam hal negatif yang sebelum kita kerjakan sudah ada, termasuk yang saya jalani sampai saat ini dari awal gitu. Setelah berapa lama, karena saya mencoba menggeluti di dunia YouTube, mencoba dengan kemampuan yang saya miliki, walaupun memang banyak itu lah dari teman-teman sebelah, tapi saya mencoba karena saya lihat, bukan melihat waktu dekat, kita waktu panjang. Kita harus bermimpi itu setinggi mungkin. Di dunia YouTube itu kan hanya sebatas
sekarang dengan hari esok tidak bisa. Kita itu harus punya big dream, istilahnya mimpi besar di dunia YouTube, sehingga memotivasi diri kita untuk lebih semangat lagi. Nah, setelah itu karena ada motivasi dari diri kita, kalau dari orang lain belum tentu kita akan membawa semangat, tapi kalau dari diri kita sendiri pasti akan lebih lebih happy dan lebih tenang dan lebih bahagia apapun yang kita sampaikan di media itu. Setelah berapa lama dan alhamdulillah saya mencoba, walaupun berjalan sendiri, pertama memang banyak arahan, banyak support dari teman-teman, dan setelah itu kita mencoba berdiri sendiri, karena saya yakin setiap orang itu sudah mempunyai kemampuan yang belum tentu orang lain miliki. Seperti adik-adik ini pasti di satu sama lain mempunyai bakat yang mungkin sisi lain mereka tidak miliki dan termasuk saya tidak miliki. Nah, setelah itu kurang lebih sekitar 7 bulan saya terjun di dalam YouTube. Awalnya alhamdulillah saya dimonetize menjadi vlogger, dan alhamdulillah diterima menjadi YouTube, dan sampai saat ini bertahan di dunia YouTube. Karena kenapa? YouTube itu karena sangat asik. Ini simpelnya, YouTube itu sangat asik dan menyenangkan, dan segala sesuatu yang kita salurkan ke YouTube itu menjadi suatu hal yang menyenangkan. Karena kenapa? Selain pertama poinnya, kenapa saya terjun di dunia YouTube? Saya setidaknya punya kenangan selama berada di Arab Saudi, bisa mendokumentasikan kenangan-kenangan. Jadi setiap memori perjalanan dan hal-hal sebagainya, baik seperti halnya kayak adik-adik kumpul, suatu hal saat ini mungkin suatu hal yang sangat biasa, tetapi suatu saat ketika kita kuliah kembali ke negara Indonesia, otomatis itu menjadi kenangan yang tidak akan pernah terlupakan. Itu poinnya. Dan yang kedua, selain itu kita punya selain punya kenangan, dan di sisi lain menyimpan memori di dunia YouTube itu seumur hidup tidak akan pernah ada habisnya. Kalau di Facebook, di Instagram, di Twitter, karena saya aktif di 6 media, di TikTok dan hal lain sebagainya, mungkin ketika di hype, karena sangat mudah sekali di aplikasi lain, itu ketika di hype kita akan susah untuk mengembalikan media yang sudah kita upload ke media tersebut. Bolehlah kita live streaming dan hal lain sebagainya, walaupun kita hafal passwordnya dan hal lain sebagainya, tapi ketika ada orang yang kita akan kesusahan. Tetapi di YouTube karena langsung kontak pribadi dan emailnya itu sangat kuat sekali, sehingga tidak memudahkan orang lain masuk, dan selama kita tahu nama YouTube kita seumur hidup kita pasti punya kenangan. Kita mungkin suatu hal yang sangat biasa seperti halnya kita teman-teman ini berada di Arab Saudi, suatu hal yang sangat biasa-biasa saja, tetapi ketika kita pulang ke Indonesia akan menjadi kenangan-kenangan terindah yang tidak akan pernah terlupakan. Oh, inilah saya waktu dulu kumpul sama teman-teman ini jadi itu menjadi kenangan. Yang ketiga poinnya adalah YouTube itu tidak akan pernah bermain-main dengan siapapun yang benar-benar serius terjun di dalam YouTube. Karena apa? Kita itu dapat income dari YouTube, income penghasilan dari YouTube. Dan itu YouTube itu tidak main-main, 1% pun tidak akan main-main sama kita. Siapapun yang serius sama YouTube, YouTube akan memberikan income kepada kita. Siapapun yang sungguh-sungguh sama YouTube, YouTube itu tidak akan berpilih kasih siapapun dari salah satu YouTuber ini, termasuk saya. Alhamdulillah sampai saat ini, kenapa saya bertahan di Arab Saudi dan saya itu bisa membiayai hidup saya, keluarga saya, terus terang karena saya itu ada masukan dari YouTube yang sangat luar biasa, penghasilan dari YouTube, dan suatu kenikmatan yang tidak ternilai harganya, sampai terus terang saya bisa memberangkatkan kedua orang tua ke sini itu berkat di dunia YouTube. 95% itu dari YouTube. Makanya untuk adik-adikku semuanya, ayo kita semangat selagi kita, apalagi kaulah muda adik-adikku yang potensi saya sangat luar biasa, yang masih punya spirit yang sangat luar biasa, jangan sampai pantang menyerah. Kita sama anak-anak TKI, kita sama-sama orang PMI, tentu semuanya sama. Tetapi di sisi lain kita sebagai anak yang berpotensi, tunjukkan kepada publik kita bisa, buktikan kepada dunia kita bisa. Kita hidup di negara orang, buktikan bahwasanya kita mempunyai kemampuan yang sangat luar biasa yang akan tampilkan ke seluruh dunia seperti itu. Ya. Luar biasa ya. Satu kunci yang Pak Yoga bisa ambil tadi, asyik membuat YouTube itu. Kalau di kitanya udah asyik, kita sudah suka gitu ya, maka menyenangkan gitu ya, maka membuat konten itu bukan beban lagi. Iya, betul. Jadi semua objek jadi itu bisa dijadikan jadinya. kita, semua hal yang kita temuin sehari-hari bisa jadi objek. Betul. Jadi objek konten video gitu ya.
yang itu nanti bisa membuat hal-hal lain efek samping kayak mungkin dulu awalnya gak niat nyari duit ya di YouTube ya. Sama sekali nggak ada nggak ada harapan Nggak ada untuk dapat harapan income untuk gitu, bisnis. karena saya mencoba-coba Oh, dulu gitu, karena nggak ada dulu. gambaran YouTube itu akan mendapatkan penghasilan yang Awal sangat luar berapa biasa. Mas? Saya masuk ke sini tahun 15 akhir dan saya terjun di YouTube kurang lebih pas 3-6 bulan lockdown, sebelum lockdown. Sebelum lockdown. Iya. Itu dari 0 subscriber dari awal. Dari awal nol benar-benar. Sekarang berapa sekarang? Apa? Subscribernya? Udah hampir 500 juta. Ya. Keren. Kak, nanti tolong di ini ya, di tag ya. Iya, Di semuanya YouTube iya, aja. insya Allah di tag. Itu bisa lumayan nambah-nambah berapa 1000 gitu ya. Kalau ngetek ini jangan khawatir, pasti ada tambahan. Pasti ada tambahan. Berapa sih untuk bisa monetize? Syaratnya apa yang dia jadi syarat? Jumlah subscriber atau konten? Nah, ini asiknya karena kenapa kita jangan sampai kita yang ngejelasin. Jadi kita sharing. Ah. Ada pertanyaan kita. Dari adik-adik nih. Iya, iya, iya. Nah, barusan dari iya. Bapak Yoga barusan untuk memenuhi monetize itu berapa subscriber dan berapa jam tayang. Saya setiap hari mengkaji dari pihak YouTube sampai saat ini untuk menjadi vlogger, untuk dimonetize menjadi seorang vlogger itu pertama harus memenuhi 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. 4000 jam tayang itu total semua video. Total semua yang video. udah kita upload. Iya, dan itu ada limitnya. Jadi kita itu ada durasi waktu dari pihak YouTube itu untuk bisa dimonetize itu ada 2. Yang pertama itu 1000 jam tayang, yang kedua itu 1000 subscriber, 4000 jam tayang yang harus dipenuhi dalam 1 tahun. 1 tahun ya. Iya. Kita Cuma berapa 1 tahun. subscriber? Kita berapa subscriber? 1.300. 1300. Nah, itu sudah Berarti sudah mau satu langkah sudah dilewati. Jadi Jam tayang yang belum kita ya. Jam tayang. Jam tayang. Iya. Padahal kita konten bagus-bagus ya. iya. Konten bagus. Tapi memang jam tayang agak susah. Nggak ada yang Iya. Jam tayang Karena yang pertama agak susah. Kalau subscriber gampang dicari. Iya, Oh. saya terus terang kita akan sharing ya. Di dunia YouTube ini memang ada program-program khusus yang mungkin ada sebagian saya selalu jelaskan kepada teman-teman. Ini orang tua dan kakak ini semua, masya Allah. Di media itu ada memang program-program yang mungkin ada sebagian yang masih baru belum kenal. Di YouTube itu kalau hanya berjalan sendiri tidak akan mungkin bisa secepat viral. Tetapi kalau kita bukan kita sok ya, istilah juga ada. Kita kalau misalnya sering kolaborasi. sering ya bikin video bersama, itu cepat banget berpengaruh karena kenapa? Istilahnya gini, kita sudah lebih awal, tentu subscriber sudah orang lebih banyak yang mengenal, sehingga ketika kita kolaborasi dengan yang lebih lama, otomatis oh ini yang ini siapa ya? Saya penasaran, akhirnya mampir. Istilahnya melihat di YouTube-nya mereka, sehingga oh ini ternyata mengedukasi terhadap semua orang-orang Indonesia, sehingga mereka subscribe. Kalau hanya sendiri-sendiri, sebagus apapun konten, biasanya itu jarang sekali viral. Karena kenapa? Itu saja, misalnya 1000 subscriber, itu saja subscriber gitu. Tetapi kalau kolaborasi dengan yang lebih banyak, otomatis secara tidak langsung orang kalau nonton di pribadi saya, mungkin di beliau mungkin hanya 1000-2000. Tapi kalau di saya 1000-10.000, otomatis yang 9.000 itu akan tertarik, setidaknya 10% itu tertarik untuk melihat ini, penasaran gitu. Nah, makanya program dari YouTube itu tambah banyak berkolaborasi dengan yang partner yang lain, otomatis lebih cepat gitu di-up oleh YouTube gitu. Collab. Iya, kolaborasi. Pemula ya. Mereka sedikit saya tambahkan Pak Iya, ya. silakan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya kalau di YouTube Mangge Toib ya. Ini Mangge Toyib, Masya Kalau nama Allah. asli M Yusuf ya. Ini Mangge Toyib sama. Maaf, jadi saya langsung ke intinya aja. Iya. Kenapa kami mengundang teman-teman ini untuk datang kemarin cuma doang ya? Iya, makanya kemarin juga ada orang. Pak gue juga kaget. Alasannya adalah agar supaya bagaimana kata Pak Kepala Sekolah kemarin untuk memfollow up konten dari SIJ ini agar supaya secepatnya monetize. Salah satu alasan. Berkembang. Kedua barangkali salah satu barangkali untuk memberikan pengalaman atau edukasi kepada teman-teman khususnya adik-adik saya ini yang benar-benar yang sungguh-sungguh untuk terjun di dunia per-YouTuber. Dan memang beliau katakan tadi bukan masalah cuma asik-asiknya, tetapi acisnya kalau bahasa Sunda ya, atau duitnya itu sangat bagus di situ. Satu. Kedua, barangkali menambah salah satu wawasan barangkali tentang bagaimana kehidupan ini kita olah. Kenapa? Di YouTube itu dari segi perilaku, dari segi bahasa kita harus tata sedemikian rupa agar supaya kita menjadi orang yang lebih baik.
sangat berbeda sekali apabila orang yang kurang bercakap-cakap itu. Kalau di YouTube ini yang diminta itu orang yang sering bercakap-cakap atau berbicara satu sama yang lain, karena kita memberikan informasi kepada khalayak ramai. Nah itu barangkali salah satu tentang kontennya. Ini kontennya apa aja yang di? Kalau SCJ, TV SCJ, Iya. boleh sambil dilihat Saya sudah nonton barusan. Ya, TV saya- SCJ itu biasanya paling sering kita mempublish kegiatan-kegiatan sekolah. Iya, gitu. Nah itu bagus. Jadi kegiatan sekolah di sekolah internal, kolaborasi dengan KJRI, Iya. kemudian kegiatan kita di luar sekolah. Iya. Cuma memang viewers kita itu jarang ya ketika kita satu kali publish bisa langsung tembus 1000 ya. Jarang. Jadi Insya Allah. padahal kegiatannya konten yang kita olah, kualitas editingnya anak-anak itu Iya. masya Allah. Bagus. Nah ini salah satu barangkali ini masukan saja yang saya lihat dari kawan-kawan baik yang ada di Jakarta maupun di Medan dan juga di Sulawesi, khususnya dari sekolah ini, itu yang paling menonjol dan yang paling disenangi oleh masyarakat, khususnya anak-anak kita, yaitu tentang pelajaran. Edukasi itu yang paling penting. Contoh kawan saya dari Medan kemarin, dia baru masuk 7 bulan ini, itu sudah mau hampir 500 juta. Subscriber. baru ya. Apa yang dia buat konten? Yaitu pelajaran. Contoh, ini matematika yang paling mudah dipahami. Nah, takmennya itu orang sudah penasaran, langsung dibuka, oh gimana caranya? Oh ya, dimulai 10 menit. Oh ini IPA yang paling mudah dipahami. Ini umpamanya sejarah yang ada di sana yang benar-benar sangat yang wajib kita tahu. Itu paling biar orang tua pasti dia buka itu. Jadi kalau kita menonton di satu konten saja seperti contoh barangkali, oh kita pergi tamasya umpamanya, orang tamasya kali jalan-jalan. Tapi kalau namanya konten pelajaran itu orang pasti berpikir oh ini sangat baik karena ini bukan cuma di kehidupan di dunia nyata yang kita hadapi, tapi di sana juga. Di sini subscriber yang paling banyak masalah. Masalah. Oh. Iya. Iya, dan di sisi Nanti lain kita follow sama-sama nanti saya yang untuk SCJ. untuk ini yang memegang VSJ itu siapa? Ada admin. Enggak, ini semua bisa ngeliput gitu. Semua ngeliput. Semua Oh bagus. semua Jadi ini kalau bisa ngeliput semua itu sangat luar biasa. Karena kenapa? Di sisi lain usahakan sesuatu hal yang yang merasa nggak enak tuh dienak-enakin terlebih dahulu. Karena saya yakin adik-adik ini merasa gengsi, merasa nggak enak, merasa suatu hal yang pokoknya pasti saya yang terjadi saya alami pasti gitu akan dialami oleh para semua vlogger. Mau meliput agak gengsi, agak malu, itu buang jauh-jauh hal-hal seperti itu. Karena kenapa? Di sisi lain mereka tuh memegangnya banyak yang otomatis ada banyak sisi yang bisa mereka ambil. Tentu seperti halnya aktivitasnya mereka, kegiatan mereka, mungkin yang lain sibuk, yang lain ngisi, yang lain sibuk, yang lain setiap kegiatan dan hal-hal yang berbau dengan aktivitas di sekolah itu bisa diambil semua. Ya, Buat sini banyak konten yang bisa diambil. pertama, buat kebiasaan terlebih dahulu. Buat itu menyenangkan kepada diri. Paksakan untuk menjadi kebiasaan, menjadi menyenangkan. Karena dengan kebiasaan dan suatu hal yang menyenangkan, otomatis ketika kita tidak melakukan itu akan merasa rugi diri kita sendiri. Bukan kita memandang masalah gaji terlebih dahulu, tetapi poinnya bawa kebiasaan terlebih dahulu, bawa kepada diri kita untuk menjadi kebiasaan. Karena dengan kebiasaan kita itu akan mengasihkan, dan otomatis dengan asiknya itu nanti akan menjadi beban, dan beban itu mengasihkan ke depannya untuk income-nya seperti itu. Jadi usahakan bagi adik-adik pemula yang mau apalagi mereka punya bakat yang masing-masing, mungkin saya pun belum tentu seperti mereka, dan mereka dibakat editingnya luar biasa. Saya barusan sempat nonton di satu video ketika di sana karena saya ingin tahu juga, dan ternyata masya Allah tabarakallah, saya pun kalau di masalah editing saya sudah total kalah. Tetapi untuk di lapangan mungkin adik kurang begitu pengalaman. Oleh sebab itu bagi kalian usahakan ketika sekarang oleh beliau sudah diberikan wadah, manfaatkan sedemikian baik, gunakanlah sedemikian baik. Sangat luar biasa, SCJ sudah memberikan wadah, otomatis kita yang harus memberikan pelayanan yang terbaik. Agar supaya kenapa? Karena kembalinya kepada diri kita masing-masing. Setiap kemampuan yang kita berikan kepada publik, otomatis akan kembalinya kepada diri kita masing-masing. Percaya terhadap diri kita sendiri,
yakinlah terhadap apa yang kita proses saat ini akan menuai hasil yang terbaik untuk di lain waktu. Amin, Itu amin. poinnya. Jadi seperti halnya pengalaman yang saya alami, berangkat dari 0,000 dan alhamdulillah sampai saat ini saya bertahan di dunia YouTube dikarenakan selain YouTube itu mengasyikkan, YouTube itu juga membahagiakan kepada diri saya terhadap masa depan saya. Itu aja. Makanya semangat juang, jangan pantang menyerah, usahakan dari sekarang kita bangkit, dari sekarang jangan merasa minder, dari sekarang kita semangat bersama. Saya siap mendukung, saya siap memberikan dukungan sepenuhnya. Kita sama-sama sebagai warga Indonesia yang tinggal di sini, kita bangkit bersama-sama, tidak ada yang senior, tidak ada yang junior, tidak ada kata minder, kita ada rasa ragu, malu, kita bangkit bersama-sama. Ya. Anak-anak ada yang mau tanya nggak? Untuk dapat algoritma yang bagus gimana ya, Pak? Untuk dapat algoritma yang bagus karena di sini apa namanya itu kita masih di ruang lingkup ya semuanya. Jadi di sisi lain kita harus pertama harus setidaknya kita pertama kita nanya sama pihak kepala sekolah ataupun saya siap membantu gitu, misalnya konten-konten yang lebih menarik gitu ya, konten yang lebih menarik yang lebih banyak diminati atau gimana maunya? Iya, konten-konten yang kemungkinan besar diminati Ya lebih sama orang lebih di banyak, publik gitu ya. Pertama kita lihat di lapangan terlebih dahulu. Kita jangan langsung mentang-mentang karena kita masih baru ya. Kita harus cari apa sih yang menurut kita itu asik, yang menurut kita itu enak. Karena sebagian besar saya pun terus terang saya sebelum bikin konten di sini, saya masih berpikir apa sih konsepnya. Tidak langsung kita terjun ke lapangan, tidak. Kita harus alur apa, briefing apa. Setiap kita walaupun kita bikin di luar, di lapangan, di Masjidil Haram, di Mekah, di Madinah, di Taif, di Riyadh, kita itu harus ada konsep. Karena kenapa? Dengan adanya konsep, alur yang kita bawa itu akan terus jalan, lancar. Sehingga kenapa? Misalnya seperti aktivitas kita, misalnya kegiatan apa namanya itu kegiatan sekolah, kita bawa lebih banyak itu lebih menarik di YouTube itu lebih banyak lebih menarik. Bawa teman-teman karena kenapa? Kemampuan kita pasti terbatas pastinya. Dengan adanya teman akan membantu kekurangan yang kita miliki. Iya, jadi misalnya adik gitu ya di bidang komunikasi kurang sehingga kita mancing temannya agar supaya ngisi di dunia YouTube kita. Misalnya saya ketika kehabisan kosakata nih, karena otomatis orang itu sudah jenuh, kita arahkan pada orang lain di obrolan kita arahkan sama orang lain, otomatis orang lain itu pasti ada ide yang akan disampaikan di media gitu. Iya, kalau hanya sekedar satu orang itu bosan, melihatnya itu bosan gitu. Kan target kita 1000 udah lewat ya, Iya. September 1000 udah lewat. Yang kita kurang kan jam tayang ya. Iya. Jam tayang. Nah, kita mulai bahas teknis sekarang. Iya, Kita mulai bahas teknis biar step by step kita ada outputnya dari kegiatan. Siap. Nah, kalau jam tayang itu satu video Mas Salam biasanya untuk dapat berapa? 4.000 view. Itu berapa lama maksudnya? Saya dulu cuma 4 bulan. 4.000 view yang 4.000 jam. 4.000 jam. 4.000 jam. Iya, 4.000 jam. 4.000 view, 4.000 jam. 4.000 jam. Iya. 4.000 jam itu berapa bulan? 4.000 jam tayang. Sekitar Kalau Mas Salam 7 bulan dulu. 7 bulan. Iya. Itu nanti setelah itu baru kita bisa monetize Iya, gitu ya, Mbak. 4.000 jam. Kalau masalah itu sih sebetulnya untuk masalah dimonetize itu bukan masalah durasi lama enggaknya. Kadang satu video langsung dimonetize. Bisa. Satu hari langsung dimonetize. Iya, benar. Tergantung dari satu video viral atau enggaknya. Iya, Jadi benar. kita viral itu cepat Iya. Saya monet satu video ada 30.000 Nah, langsung monet saya. ini satu video ngupload langsung dimonet. Iya, Apa judulnya, Mbak? yang mualaf. Yang malah. Langsung Jadi langsung itu istilahnya di dunia Iya. YouTube itu rezeki apa ya? Tergantung dari rezeki. Tergantung dari rezekinya. Iya, rezekinya kita Iya, iya. kadang-kadang satu video langsung Benar. naik. Termasuk teman-teman saya di Iya. ini juga satu video ada yang 5 bulan, ada yang 3 Iya. bulan. Itu tergantung dari seberapa dia viral orangnya videonya. Saya 5 bulan nih, 5 bulan sudah. Tergantung amalan ibadah. Iya. Tapi harusnya kita bisa Insya Allah kita akan bantu Iya. untuk bisa menaiki jam tayang, termasuk ini musyawarah sharing ini. Insya Allah kita akan. Kita siap punya data bantu. nggak sih berapa jam tayang kita? Kalau nggak salah Bisa dibuka ya? 2.000 Enggak, 2,5. 2,5. Oh, sebentar lagi. Oh, sebentar lagi. Sebentar lagi. Sebentar lagi insyaallah. Kalau iya, kan banyak anak-anak ya. Masa kita tinggalin nggak gitu? Iya. Kita juga pengen punya Nanti akan target. jatuh cinta sendiri kita Iya. dengan itu akan Betul sayang sendiri sekali. gitu. Satu, mereka punya tugas meliput, Iya. meliput apa namanya kegiatan-kegiatan sekolah supaya kegiatan itu terpublish. Jadi
Satu sifatnya memang ini nggak wajib apa namanya punya banyak viewer, bukan sesuatu yang diwajibkan. Iya. Karena memang sekolah tujuannya mempublish apa yang terjadi di Iya. sekolah. Memanfaatkan Tapi ilmunya akan ya, lebih ilmunya. baik kalau sesuatu itu mendatangkan keuntungan buat Iya. sekolah juga. Iya. Iya. Jadi Bisa sesuatu- mengiringi, Ah, bisa mengiringi. jadi ada keuntungan lain. Nah, yang perlu diperhatikan menjadi PR ini untuk adik-adikku. Kalau ibu-ibu saja bisa jadi vlogger, kenapa yang lebih potensi? Ya, apalagi bisa? ini anak-anak masih masa depannya Apalagi masa. adik-adik. Iya, ayo ibu-ibu rumah tangga ini kerja ya, Kayak dihakimin gitu. Iya, Ini kan kerja. Kerja sih, Bu. Kalau Mama ibu di bisa dapur jadi aja mama vlog juga, masa kalah sama mama yang di dapur. Iya, ini mama jadi youtuber semua. Anak-anak jangan anggap ini penghakiman ya. Iya. Oh, jangan dianggap ini Motivasi kita belajar. Biar puas Nah, semangat. ini bukan penghakiman, tapi Iya. spirit. Spirit. Insya Allah. Nanti kapan-kapan kita bisa collab-collab. Iya, jadi Ya, video paling langkah teknis selanjutnya yang kedua yang paling dekat. Kita kan minggu ini lagi ada lomba kelas meeting antara kelas. Kita punya banyak perlombaan. Jadi untuk Jadi bagus banget itu. 2 hari ini, kemarin sama sekarang itu SD, besok 2 hari itu ada lomba SMP dan SMA. Kebetulan lombanya juga bagus-bagus. Ada fashion show. Fashion show tuh anak-anak merias, masing-masing kelas punya riasan terbaik, punya desainer terbaik dan punya model terbaik. Nanti mereka akan fashion show. Ruangannya kita punya aula di sebelah. Nanti Mas Salam bisa Jadi yang lihat. di Indonesia bisa Bagus. tahu dong Iya, kegiatan iya. ini. Nah, itu kebetulan acara besok. Kalau Mas Salam ada waktu bisa kesini gitu kan, bisa bantu kita. Nanti kita juga punya liputan ya untuk ekskul ini ya. Nah, nanti kita juga minta kolaps dengan Mas Salam. Jadi kita nanti mau ngebuktiin bener nggak kalau kita kolaps viewers kita nambah yang ekskul besok. Kalau ekskul besok nggak nambah berarti salah. Nah, Tapi saya usahakan kalau misalnya enggak, saya terus Emang ini nyata ada. kalau saya gini, saya tidak beranggapan karena saya udah lama terjun di YouTube. Kita siapapun yang mau terjun di YouTube, bukan masalah kita belagu dan hal lain sebagainya, termasuk teman-teman kita angkat bersama-sama. Karena Iya. kenapa? Kita sama-sama hanya pekerja yang datang ke Arab Saudi untuk mensukseskan masa depan anak kita ataupun masa depan kita gitu. Iya. Siapapun yang mau terjun di YouTube, kalau saya pribadi, ayo kita semangat Kita bantu bersama-sama. bersama. Ayo bangkit bersama-sama. Tidak kita membantu orang, insya Allah akan membantu kita. Iya, Itu aja betul. poin dari saya. Iya. Iya. Ya jadi itu kalau target yang paling dekat secara teknis, kalau tadi motivasi, alhamdulillah kita termotivasi ya. Bahkan saya pun Insya Allah. nyimpen YouTube itu nyimpen video pembelajaran saya yang itu nggak ada tujuan saya untuk monetize, untuk nyari duit, nggak ada. Maksudnya saya Cuman nyimpen bikin aja aja gitu ya, Mas. sebagai private video. Ya private video. Jadi Private. ketika saya butuh, anak-anak bisa akses gitu kan, tapi saya nggak mencari, maksudnya nggak mengizinkan orang lain untuk melihat itu secara bebas. Kalau dengar motivasi kayak gini, Pak Yogi yang bikin video juga jadi, Aduh, Pak Yogi kan kayaknya rugi ya bikin video pembelajaran kayak gitu. Jadi Coba kerja. kita ini Saya terus terang sampai saat ini biar jadi motivasi. Berapa sih gaji untuk dunia YouTube? Nah, kan Nah, pasti ya. penasaran. Kalau dengan Lu harus 500.000 subscriber berapa? Ini bukan takutnya dibilang ini. Enggak, pengen tahu gitu. Ya, kita harus tahu ya. Kalian ada yang tahu belum? Belum. Belum. Iya, Kok nggak ada yang nanya ini tadi? Iya, Mas, ini mau nanya. Iya, biar anak-anak Harus tahu. nanya Nah, ini seharusnya. ini anak-anak yang kecil belum tahu, kalau anak-anak yang gede udah tahu. Makanya pada pegang kamera semua ya. Karena ini Ayo, teman-teman sobat salam. semua, saya anggap sudah menjadi partner Oh, iya, YouTube. iya. Biar Iya. jadi motivasi buat Motivasi. ini. Berapa? Untuk pendapatan saya tidak terlalu banyak, tapi alhamdulillah cukup untuk bisa tinggal di Arab Saudi. Kurang lebih sekitar 50 juta. Masya Per Allah, bulan. per bulan. 21 hari bukan? Itu Coba, coba denger tuh, 20 50 juta per bulan. Per bulan itu berapa konten yang dihasilkan biasanya? Setiap hari ada Tiap konten? memang sudah menjadi kebiasaan. Tiap Saya hari itu memang dia. sudah Tiap kerja hari, sama tiap YouTube. hari. Tiap hari harus. Tiap hari, kalau bisa harus tiap Itu hari. sebenarnya ada kontrak khusus nggak? Setiap hari harus Enggak, Oh, enggak. sebetulnya enggak. Cuman semakin banyak kita ngupload, semakin banyak kita income gitu. Itu stabil rata-rata 50 juta per bulan. Enggak. Atau itu paling tinggi? Paling Kadang turun, ada kadang naik. turun, Rata-rata berapa? Dengan upload setiap hari? 37 juta. 37. Itu udah gede ya, lumayan kan. Oh, maaf Pak Yogi, kita channelnya. Channel Saya pribadi. ada 2 channel. Iya. Yang mana yang paling bisa ditonjolkan ya itu kita. Saya Jadi malu bukan aja. apa ya? Ini biar Ada, memotivasi Bapak. adik-adik semua, memotivasi adik agar supaya tambah semangat lagi. Ayo. Betul. Karena ini bukan
short time ya, bukan waktu dekat. Kita seumur hidup kita, Ya, kalau siapa tahu video kita YouTube bisa- itu tidak akan ada habis-habisnya. Betul. Semakin banyak video yang kita upload, semakin asik dan income itu semakin banyak gitu. Dan asiknya lagi di sisi lain di dunia YouTube itu, ini Yang poin mana? yang Yang atas harus ya? benar-benar digaris Yang bawahi. atas ya, oh ya atas ya. YouTube kita mulai dari titik sekarang sampai 50 tahun yang akan datang, otomatis video yang diupload sekarang akan terus mendapatkan gaji sampai 50 tahun. Nggak ada mati-matinya wala satu video, itu asiknya. Itu bermula dari kesenangan. Setiap hari ada video yang diupload. Satu bulan 37 juta rata-rata. Bahkan bisa sampai 50 juta ya. Itu dengan hobi ya. Iya, Maksudnya iya. vlog dan lain-lain. Hobi menghasilkan Kita duit. kenal, Oh, iya, Mas, kita iya. kenal Iya, itu nanti maka nggak pertanyaannya sayang. apa? Ah, Di samping itu juga Pak, Gimana, misalnya Apa, Bil? Saya mau nanya, oh ya. gimana sih cara Bapak mengatur waktu untuk upload video ke Upload YouTube video, dari ya. pas syuting sampai editing? Iya. Nah, ini Iya. pertama, iya betul. Betul. Saya barusan juga sudah pancing sedikit biar sambil sharing ya. Saya sebetulnya lebih sulit dibandingkan adik-adik semua. Karena kenapa? Selain saya nge-vlog dan saya tidak ada kameramen, nggak ada editing. Jadi memang semuanya itu saya menghandle. Sendiri ya. Termasuk semua ini, ibu-ibunya ini bisa ngedit semua nih. Ibu-ibunya nge-vlog, bikin video sendiri, ngedit sendiri dan lain sebagainya. Editor semua Nah, ini. kalau saya cara manage waktu, karena memang saya di sisi lain saya punya tanggung jawab dari kemarin saya sama jamaah. Jadi diusahakan kebiasaan yang saya kerjakan itu dijadikan konten. Karena kalau sudah asik apapun itu akan menjadi konten, gitu. Iya benar. Sesulit apapun, semudah apapun, pasti 100% dalam tanda kutip itu menjadi konten. Apapun itu kegiatannya itu kalau sudah asik itu pasti ada konten, ada ide-ide yang kayaknya lebih bikin konten sama ini sama aja. Oh, saya mau makan, bikin konten karena sudah menjadi kebiasaan dan segala sesuatunya itu biar ada kenangan gitu. Jalan-jalan sama keluarga, saya sekolah sama teman, ini ada teman baru, ini ada aktivitas baru, ini ada acara baru, ini ada kegiatan baru. Semuanya itu kalau sudah dibawa asik itu akan menjadi konten. Konten semua ya. Dan itu tidak akan pernah terbebani dan dengan waktu yang kita miliki gitu, dengan editing, dengan hal lain sebagainya. Makanya adik-adikku ini karena memang sudah punya skill yang berbeda-beda, tunjukkan. Kita itu bisa sehari bisa 5 loh, saya yakin. Kalau saya pribadi, saya itu terus terang, saya satu hari bisa 4 video itu tiap hari harus ada. Itu, walaupun harus editing, bikin video sendiri. Karena kenapa? Menjadi habitual action, kebiasaan Ada sehari-hari. kebiasaan. Tuh, cara nge-manage-nya tuh gimana tuh? Jadi setiap kita video langsung diedit atau gimana tuh? Itu Iya. adik-adik kayaknya pengen tanya. kayak Iya, gitu. yang pertama Manage setelah kita waktunya. bikin konten, usahakan dikonsep terlebih dahulu agar mempermudah ketika kita editing. Karena kenapa? Temanya mau kemana? Iya, ketika kita bikin vlog, usahakan ada tema yang sudah terkonsep sehingga nanti tidak ada kesalahan yang banyak di YouTube itu, di editing itu. Di videonya. Sehingga misalnya durasi 15 menit. Kita bikin konsep 15 menit harus gitu kan. Dengan kesalahan-kesalahan 2 menit. Usahakan itu nggak ada kesalahan yang fatal sehingga editingnya harus panjang banyak. Tapi usahakan untuk 2 menit itu sudah paling banyak. Sehingga nanti ketika editing, proses editing itu akan lebih mudah. Oh, ini letak kesalahannya. Oh, letak ini udah selesai, kita upload. Kita private dulu agar supaya kita punya tabungan ketika betul-betul ada kesibukan kita langsung upload sehingga aktivitas kita tidak terganggu dengan aktivitas yang lain. Betul. Ketika waktu lowong, satu hari waktu lowong, usahakan ada 3-4 video yang sudah di private di-upload yang tinggal buka kuncinya dari YouTube. Itu aja. Tinggal publish. Iya, tinggal publish. Jadi kan di kita ini sebenarnya kalau konten banyak. Iya, betul, Cuman banyak. dari proses Editing. Pengeditan. konsepan, syuting video sama editannya agak jadi Bisa agak lama gitu di editingnya. Soalnya kita bingung antara mau mengedepankan kualitas atau kuantitas. Kita nggak tahu yang bikin viewersnya naik untuk mencapai tujuan yang tadi gimana. Antara dua itu kita masih Iya benar. Untuk kualitas memang harus dikedepankan juga karena kenapa dengan kualitas video semakin bagus itu semakin menarik perhatian. Tapi untuk masih kita sebagai vlogger, istilahnya kita sebagai pemula, saya juga usahakan kita terlebih dahulu untuk
pertama kita harus dapat video aja dulu, walaupun masalah kualitasnya kurang bagus dan lain sebagainya, setidaknya dari setiap video itu ada yang mengedukasi terhadap kita. Satu konsepnya walaupun hanya 50 detik harus ada yang edukasi terhadap apa yang kita sampaikan. Jangan sampai seluruhnya video yang kita bagikan itu hanya omong kosong. Kalau misalnya kebiasaan, ya, oh ini teman-teman, oh ini adik-adik, sehingga kenapa ada pengalaman baru di setiap konten. Ada ilmu baru di setiap konten. Karena kenapa saya bilang ilmu baru? Karena ini edukasi. Karena di sini otomatis kan berbeda dengan konsep-konsep saya. Sehingga saya kan walaupun ke kota-kota lain itu pasti tetap edukasi. Cuman di setiap sisi ada nilai-nilai positifnya gitu. Untuk masalah kualitas sih yang terpenting menurut saya langkah-langkah awal yang penting punya video terlebih dahulu. Untuk masalah kualitas agak sedikit di bawah, tetapi kualitas sampean bikin video itu di bawah kita, di atas kita. Karena kenapa? Saya itu kualitas masih di bawah. Terus terang kita Yang masih di dimaksud bawah. punya itu publish dulu aja. Iya, publish dulu. Yang penting jangan mikirnya harus perfect, Harus karena perfect, kita enggak. nggak tahu loh penonton kita tuh justru yang kita anggap jelek video kita disukai Iya. dengan orang itu. Iya. Biasa aja. Sebagus apapun, kadang kita itu nggak menjadi menarik Iya, perhatian, belum tetapi tentu. sejelek apapun karena menarik itu menjadi perhatian. Sebagus apapun, mungkin semewah apapun konten kita itu belum tentu jadi viral. Mungkin Dua yang video. kita anggap biasa-biasa aja itu Dua bisa video jadi yang viral. jadi pembelajaran buat saya pribadi. Dulu saya bikin video yang betul-betul saya harap akan publik. Saya ngobrol Akan dengan viral salah satu, gitu iya, akan viral banget. Ngobrol-ngobrol dengan mahasiswa di Arab Saudi ya, mahasiswa Arab gitu, gadis-gadis Arab dituju. Itu yang betul-betul saya editing, saya pakai subtitle gitu, kan kita sering pakai 3 bahasa. Itu saya ngerjain itu hampir 12 jam. Karena saya yakin itu akan viral banget, dan ternyata cuman penontonnya itu sekitar 5.000. Dan di sisi lain saya bikin video di pinggir pantai yang menurut saya biasa-biasa saja, sekarang sudah hampir 7 juta viewers. Itu. Jadi suatu hal yang menurut kita usahakan yang penting publik dulu gitu. Publik kita nggak tahu penonton itu suka kemana. Jadi Pak Yoga yakin kemampuan editing kalian itu lebih bagus daripada ibu-ibu yang Betul, musik. ya, Pak. Betul. Nah, Kita salah satu. Gini, Kalau kita editing selera pasaran orang semua. yang menonton itu belum tentu sesuai dengan selera kita. Iya. Nah, Iya. jadi kita konten banyak, kita kedepanin. Yang kedua kita akan kolaborasi. Itu kayaknya jadi kunci untuk menambah viewers kita. Yang ketiga ini yang by system banget, kita bakalan kerahin anak-anak kita. Itu buat ini secara sistematis gitu ya, masif gitu kan. Kita punya pasukan banyak, itu yang belum kita optimalisasi. Permisi, saya ada ketinggalan dari ruangan yang ada komputer. Oh iya. Jelas ya Pak, ini acara seminar. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.